teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Bapak Rianto asal Malang. Pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Semeru kisaran tahun 1993 yang lalu, Bapak Rianto ini mendaki bersama dengan rombongan mapala dari salah satu kampus di Yogyakarta ya. Di sini untuk memudahkan cerita kita sebut saja Rian. Rian yang pada saat itu masih berusia sekitar 18 tahun. Memang sudah lama sekali ingin merasakan naik gunung dan berfoto di area puncak. Maklum pada saat itu dunia pendakian memang sedang sangat naik ya. Bagi Rian, naik gunung adalah hal paling keren yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda di masanya gitu. Apalagi kalau bisa foto di puncak akan menjadi penghargaan yang tak ternilai. Karena memang saat itu kamera menjadi barang yang sangat mewah dan masih sangat jarang yang punya. Terlebih di daerah tempat tinggal Rian. Tapi Rian justru mendapat pengalaman yang merubah hidupnya saat pendakian itu. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat kalian yang nonton video ini, makasih udah mampir. Silahkan subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari beberapa hari sebelum Rian mendaki ya. Pada saat itu Rian sedang siap-siap dan mengumpulkan alat seadanya untuk pendakian pertamanya ini. Rian benar-benar semangat saat itu karena itu adalah hal yang sudah dia tunggu sejak dia berusia 16 tahun. Sebelumnya hampir 2 tahun Rian ini nggak berhenti cari info soal Gunung Semeru atau pada saat itu lebih sering disebut Mahameru, entah dari koran, majalah, ataupun cerita dari pendaki yang pernah menjelajahinya gitu. Sampai suatu hari ada salah satu pendaki yang menawari Rian untuk mendaki dengannya karena dia kasihan dan kagum melihat usaha Rian demi mimpinya ke puncak Mahameru. Kita sebut saja Purnomo ya. Kebetulan saat itu Purnomo adalah pendaki senior yang sering datang untuk ngopi di warung tempat Ibu Rian jualan. Dan dia memang sedang ditunjuk untuk menjadi guide mapala asal Jogja untuk mendaki ke Semeru. Purnomo juga bilang nanti bisa dia pinjamin kamera untuk memotret Rian. Mendengar itu Rian benar-benar kegirangan dan mengiyakan ajakan Purnomo. Ibu Rian sama sekali tak keberatan karena sudah cukup lama mengenal Purnomo ini. Bahkan memutuskan untuk memberi semua kebutuhan logistik dan uang untuk pendakian mereka berdua. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Pagi itu, dengan dijemput motor CB kesayangan Purnomo, mereka pun langsung melaju ke arah base camp karena memang mereka janjian dengan mapala untuk ketemu di sana. Perjalanan Rian menuju base camp ditempuh dalam waktu hampir 4 jam. Mereka tiba di area base camp sekitar jam 10 pagi yang ternyata klub mapala itu sudah sampai di sana. Mereka pun saling berkenalan saat itu dan Purnomo juga minta bantuan dari Rudi, temannya, untuk membantu mengawal pendakiannya kali itu. Dan berkumpullah saat itu 13 orang yang akan memulai pendakian sekitar jam 1 atau jam 2 siang karena mereka berencana untuk sampai di Ranukumbolo menjelang maghrib atau sekitaran jam itulah kira-kira. Saat itu Rian hanya memperhatikan ketika Purnomo dan Rudi ini membriefing rombongan sebelum pendakian. Selesai briefing diputuskanlah formasi pendakian yang saat itu Rudi di depan sebagai leader dan Purnomo sebagai sweeper di belakang. Sementara Rian ada di barisan belakang di depan Purnomo biar Purnomo bisa terus mengawasinya. Setelah selesai itu semua, mereka pun makan bersama dan istirahat sebelum memulai pendakiannya. Di
di sela-sela istirahatnya, Rian mendengar Rudi bilang sesuatu ke Purnomo. "Pur, yakin gak apa-apa? Ini malam Jumat lagi loh." "Udah gak apa-apa, kan niat kita cuma daki, gak niat yang lain." Rian pun saat itu cukup heran mendengar itu karena dia pikir gak ada hubungannya mendaki sama malam Jumat lagi gitu. Singkat cerita, siang itu pendakian pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Rian terkagum-kagum dengan panorama alam yang dia lihat. Entah kenapa, Rian sama sekali tidak merasa panas ataupun capek. Padahal anggota rombongan yang lain banyak yang mengeluhkan cuaca saat itu benar-benar panas sekali. Sesuai perkiraan, mereka pun akhirnya sampai di area Ranukumbolo menjelang maghrib karena mereka sama sekali tidak mengambil istirahat di pos-pos sebelumnya. Disitulah hal ganjil mulai dialami oleh Rian. Ketika mereka sampai di sana, mereka langsung mendirikan tenda dan mulai masak-masak. Rian pun ikut bantu-bantu sebisa dia. Pada saat mereka kumpul dan makan, hampir semua peserta mengeluh kedinginan. Saat itu memang cuaca sedang sedikit berkabut, tapi Rian justru merasa hangat. Bahkan hanya Rian yang saat itu cuma memakai kaos, karena kalau dia memakai jaket justru terasa gerah. Purnomo sempat khawatir, takut kalau itu adalah gejala hipotermia. Tapi setelah memastikan Rian baik-baik saja, akhirnya Purnomo ini nggak ngerasa khawatir lagi ya. Pada saat itu ketika mereka sedang seru-serunya ngobrol, secara tiba-tiba salah satu rombongan mengalami kesurupan. Mereka pun panik dan berusaha menyadarkan dengan baca-baca doa dan lain-lain, tapi Rian justru duduk terpaku, gak bisa gerak sama sekali. Karena Rian melihat ada sosok kuntilanak bermuka rata yang sedang mencekik anggota yang sedang kesurupan itu. Saat itu Purnomo mengira Rian juga kesurupan karena dia terlihat hanya diam dan matanya melotot. Begitu Rian sadar, Purnomo pun tanya, "Rian, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan?" Rian pun dengan lugunya menjawab, "Gak apa-apa Mas Pur, itu aku barusan lihat ada yang nyekik mbak yang kesurupan itu." Mendengar itu Purnomo langsung bilang, "Udah, sekarang kamu diem, jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau lihat yang aneh-aneh lagi, jangan diceritain sebelum sampai di bawah ya." Rian pun hanya ngangguk-ngangguk aja karena dia masih merasa nggak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat gitu. Setelah itu Purnomo langsung kembali menghampiri anggota yang baru saja sadar dari kesurupannya, memberinya teh hangat, dan setelah dia agak tenang, Purnomo pun tanya ke dia gitu, "Mbak, sampean bawa apa ke sini? Apa sampean bawa jimat atau yang sejenis itu? Apa sampean punya niat lain ke sini?" Awalnya dia nggak mau ngaku dan terus menolak untuk menjawab, tapi setelah ditesap beberapa orang, akhirnya dia pun mengaku memang dia membawa semacam keris kecil yang diberi oleh kakeknya, dan kakeknya berpesan agar itu selalu dibawa kemana-mana. Saat itulah Purnomo mulai ngerti dengan apa yang terjadi dan bilang, "Ya udah, maaf ya Mbak, kalau boleh biar itu saya yang bawa dulu. Nanti saya kembalikan kalau sudah sampai di bawah, daripada ada apa-apa sama sampean nanti." Dia pun menyerahkan bungkusan putih berisi keris kecil itu, dan Purnomo berjalan menjauh dan terlihat seperti berdoa atau duduk bersila semedi sebentar di dekat area danau. Sementara Rudi meminta seluruh anggota untuk segera tidur karena pendakian mereka akan dilanjutkan sekitar jam 1 malam. Tapi ternyata lagi-lagi Rian melihat sesuatu yang aneh saat itu. Rian memandang ke arah Purnomo yang sedang berdoa. Gak berapa lama, mulai bermunculan berbagai macam makhluk yang semuanya terlihat sangat mengerikan. Seperti mengelilingi Purnomo, mereka terlihat sangat marah dan bahkan beberapa mengeluarkan suara-suara yang membuat telinga Rian ini sakit. Gak berapa lama, sosok-sosok ini mulai pergi satu persatu dan Purnomo pun selesai melakukan doanya ya.
Selesai kejadian itu, entah kenapa Rian merasa badannya benar-benar gak enak. Dia lemas dan mulai pusing. Rian pun memutuskan untuk segera tidur, sementara Rudi dan Purnomo berjaga di depan. Singkat cerita, Rian bangun ketika dia tiba-tiba merasa kepanasan. Begitu dia terbangun, Rian melihat tenda yang dia tempati sudah terbakar di bagian atasnya. Dia pun panik dan segera lari keluar, tapi begitu dia sudah di luar, ternyata suasana benar-benar sepi. Purnomo dan Rudi juga masih terlihat ketiduran di dekat api unggun. Dan yang membuat Rian heran, ternyata tenda yang dia tempati masih utuh dan tidak kenapa-kenapa sama sekali, padahal barusan dia jelas sekali melihat tenda itu terbakar. Rian pun melihat jam, masih jam 10:30 dan semua masih pada tidur. Karena ngerasa nggak bisa tidur lagi, Rian pun memutuskan untuk nunggu sekalian membuat kopi. Di sela-sela itu, Rian terus memikirkan semua yang dia lihat dan dia alami sejak tadi gitu. Sampai tiba-tiba Rian mulai mendengar banyak sekali langkah kaki yang menuju ke situ. Rian cukup senang karena dia mikir ada lagi kelompok lainnya yang datang dan bisa diajak ngobrol sambil nunggu jam 1. Gak berapa lama, mulai nampak beberapa orang laki-laki dan perempuan mendekati Rian. Mereka pun bertegur sapa dan sempat berbincang sebentar sebelum akhirnya kelompok pendaki ini lanjut jalan ke arah Tanjakan Cinta karena mereka bilang mereka harus buru-buru. Setelah mereka pergi, di situ Rian baru menyadari ada yang aneh dengan rombongan itu. Karena rombongan itu tidak ada yang membawa ransel atau carrier sama sekali. Rian mikir, perjalanan sejauh ini tanpa bawa bekal kok ya nekat sekali mereka gitu. Dan anehnya, ini samar-samar tercium bau seperti bau gosong. Saat itu Rian mikir mungkin mereka habis bakar-bakar apa gitu, entah jagung apa daging gitu. Sampai tiba-tiba tahu-tahu Purnomo terbangun dari tidurnya dalam keadaan panik. Purnomo menoleh ke arah Rian dan langsung tanya, "Mana Rian? Mana?" Kayak gitu. Rian bingung dan jawab, "Mana apanya mas?" "Loh, bukannya kamu tadi lagi dikeroyok sama setan ya?" Rian hanya diam keheranan saat itu, sampai akhirnya Purnomo ini seperti tersadar dan kebingungan. Dia pun segera cuci muka dan duduk di sebelah Rian. Saat itu Rian tanya, "Mas kenapa tadi?" Disitulah Purnomo bilang, "Enggak Yan, cuma barusan aku mimpi kayak kamu ini lagi dikeroyok setan yang badannya pada angus, terbakar. Ya udahlah, toh itu cuma mimpi, yang penting kamu nggak apa-apa." Gak berapa lama Purnomo terlihat menyesali yang dia katakan ke Rian karena harusnya dia nggak bilang apa-apa dulu saat itu. Tapi karena sudah terlanjur, mereka sepakat untuk diam dan nggak bilang siapa-siapa. Singkat cerita, sekitar jam 1 lebih, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Seluruh peserta terlihat bersemangat untuk lanjut jalan. Mereka memang sedang tidak mengejar sunrise, jadi nggak terlalu buru-buru, yang penting bisa sampai di puncak di waktu yang pas kayak gitu aja. Tapi ternyata enggak dengan Rian, karena dia lagi-lagi ngerasa badannya benar-benar sakit dan pusing, matanya juga agak berkunang-kunang. Entah kenapa Rian melihat saat itu suasana sudah benar-benar beda dari sebelumnya gitu. Rian ngerasa kayak lagi masuk atau berada di tempat lain. Tapi saat itu Rian gak bilang ke siapa-siapa. Mereka pun mulai jalan ke arah Cemoro Kandang. Pada saat Rian jalan di Tanjakan Cinta, samar-samar Rian mendengar suara tangisan dari arah Ranukumbolo yang membuat Rian spontan menoleh ke arah belakangnya. Tapi ternyata Rian gak melihat apa-apa sama sekali. Entah kenapa saat itu Rian ingin sekali kembali ke situ dan merasa berat untuk lanjut jalan. Tapi mau gak mau Rian harus jalan lagi karena kelompoknya ini udah di depan. Dan Rian ngerasa mereka ini kok cepet banget ya jalannya, udah sampai sejauh itu. Makin lama kondisi Rian makin lemas dan pusing. Rian berusaha menutupi karena gak enak sama teman-temannya. Tapi akhirnya
Rian sudah mencapai batasnya ketika mereka sampai di area Kalimati. Sesampainya di situ, Rian langsung tersungkur karena sudah nggak kuat lagi, dan akhirnya Rian mulai diberi pertolongan oleh anggota rombongan saat itu. Sejak saat itu Rian sudah nggak begitu ingat lagi dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Rian mulai kembali kesadarannya dan berangsur-angsur membaik. Purnomo akhirnya meminta Rudi untuk mengantar rombongan ke puncak, sementara dia menjaga Rian dan berniat berpesan kepada pendaki yang turun kalau mereka butuh tim evakuasi. Tapi kemudian Rian menolak dan bilang dia sudah nggak apa-apa, tadi hanya kecapean aja kayak gitu. Gak berapa lama mereka melihat beberapa pendaki turun. Saat itu Rian bilang ke Purnomo untuk ikut ke puncak aja karena tanggung dan rombongan butuh Mas Purnomo untuk mengawal. Awalnya Purnomo terus menolak, sampai akhirnya Rian bilang kalau dia nggak bakal kenapa-kenapa karena ada banyak pendaki yang naik turun yang bisa dia mintai pertolongan. Beberapa pendaki yang barusan turun pun bilang kalau mereka juga mau istirahat di situ dan mau menjaga Rian untuk Purnomo gitu. Dan akhirnya Purnomo pun setuju untuk ikut naik bersama rombongannya ya. Singkat cerita, beberapa saat berlalu sejak rombongan Purnomo naik menuju ke arah puncak. Rian samar-samar mulai kembali mencium bau kosong. Saat itulah Rian baru tersadar karena ternyata rombongan yang menjaga Rian adalah rombongan yang sama yang dia temui tadi di Ranukumpolo. Rian pun tanya, "Loh, kalian yang kemarin lewat ya Mas?" Tapi saat itu tidak ada satupun yang menjawab. Rian pun melihat kalau perlahan wajah mereka mulai berubah menjadi pucat dan pandangan mereka kosong. Mereka kemudian mulai bergerak mendekati Rian dan membuat Rian mulai takut, sampai akhirnya Rian harus teriak-teriak dan berontak ketika salah satu dari mereka mulai mencekik Rian. Rian terus berontak saat itu sampai tiba-tiba Rian ini terbangun. Dan ternyata apa yang dia alami hanya mimpi. Tapi Rian gak tahu sejak kapan dia ketiduran. Rian saat itu benar-benar gak ngerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menoleh ke sana ke sini, suasana benar-benar sepi. Untuk beberapa lama Rian hanya bisa menunggu dan berharap Purnomo dan yang lain segera turun. Saat itu Rian hanya bisa menyesali kenapa dia harus drop dan sakit. Rian bahkan sampai menangis karena dia mikir puncak yang selama ini dia mimpi-mimpikan ini sudah ada di depan, tapi dia nggak bisa lanjut ke sana gitu. Saat itulah ada seorang pendaki yang baru sampai di area Kalimati. Saat itu dia langsung menghampiri Rian dan tanya gitu, "Loh, Mas kok sendirian di sini? Rombongannya kemana?" "Oh, lagi muncak Mbak." "Loh, kok Mas nggak ikut? Lagi sakit ya?" Saat itu Rian hanya mengangguk pelan-pelan gitu, karena perasaan Rian ini masih campur aduk. Mereka pun berkenalan. Pendaki ini akhirnya menyebutkan namanya, dan di sini kita sebut saja Rahmi ya. Mereka terus ngobrol sampai tiba-tiba Rahmi ini bilang ke Rian, "Mau muncak bareng nggak? Aku yakin kok kamu kuat." Rian saat itu ragu karena emang Rian ini benar-benar ngerasa sakit semua dan lemas gitu badannya. Dia juga nggak mau ngerepotin Rahmi kalau sampai ada apa-apa. Tapi di sisi lain, Rian juga mikir kalau puncak sudah ada di depan. Walau sebenarnya perjalanan emang masih sangat jauh dari situ. Entah kenapa Rahmi ini seperti tahu yang ada di pikiran Rian dan bilang, "Udah, kamu tenang aja. Aku tahu kok jalan pintas ke puncak. Dekat, kamu pasti kuat." Mendengar itu, Rian pun membulatkan tekadnya dan jalan sama Rahmi menuju puncak. Mereka terus jalan sambil ngobrol yang membuat Rian nggak sadar kalau sedang ada yang terjadi sama dia sebenarnya. Entah berapa lama mereka jalan. Singkat cerita mereka pun sampai di area puncak. Saat itu Rian mulai heran kenapa dia nggak ketemu sama Purnomo dan yang lain. Di puncak pun mereka nggak ada. Rian sempat kebingungan, takut nggak ketemu lagi sama Purnomo atau takut ketinggalan rombongan.
Lagi-lagi Rahmi seperti tahu dan bilang ke Rian untuk tenang aja, nanti bisa turun bareng dia gitu. Saat itu Rian benar-benar bertanya-tanya karena pendakian pertamanya ini dia banyak sekali mengalami kejadian, walau akhirnya Rian bisa juga sampai ke puncak sesuai dengan impiannya gitu. Rian ini cuma duduk di puncak gitu, entah berapa lama Rian ngelamun sampai tahu-tahu ketika Rian sadar Rian sudah nggak bisa menemukan Rahmi. Rian coba cari dan tanya ke beberapa pendaki yang memang ada di puncak, yang jawaban mereka justru membuat Rian bingung karena mereka semua bilang mereka melihat Rian hanya sendirian jalan ke puncak. Tak berapa lama ada rombongan yang baru sampai dan seperti mengenali Rian. Mereka tanya, "Loh mas, kok sudah di sini? Kamu yang dari Mapala Jogja ya? Teman-temanmu panik nyariin kamu di Ranukumbolo." Rian bertanya-tanya, "Loh, emang mereka sudah balik? Kok nggak ketemu di jalan gitu?" Udah, sekarang mas tunggu, ntar turunnya bareng kita aja ya." Singkat cerita, Rian pun turun bareng dengan rombongan itu. Dan begitu dia sampai di Ranukumbolo, ternyata di sana sudah ada beberapa tim penyelamat yang sedang berkumpul. Rian nggak melihat rombongan Mapala Jogja, dia hanya melihat Mas Purnomo dan Mas Rudi yang ada di situ bersama tim penyelamat. Saat itulah semua terjawab. Jadi ketika Rian dan kelompoknya ini baru sampai di Ranukumbolo dan mereka tidur, ada salah satu rombongan lain yang baru datang dan melihat Rian berjalan naik sendirian. Awalnya mereka mengira Rian ini memang solo hiking, tapi setelah Purnomo dan yang lain bangun, Purnomo ini panik karena Rian sudah nggak ada di tenda. Saat itulah mereka ngasih tahu kalau emang ada seseorang yang jalan naik sendiri tadi. Purnomo dan yang lain pun mengejar sampai ke area Kalimati tapi belum menemukan Rian. Sementara ada 3 anggota kelompoknya yang saat itu tiba-tiba sakit dan mereka harus segera turun. Mereka pun turun untuk evakuasi sekalian laporan kalau Rian hilang atau pergi tanpa izin. Setelah evakuasi, Purnomo dan Rudi pun kembali ikut tim penyelamat untuk membantu mencari Rian. Sementara rombongan yang tadi mereka sudah sampai di puncak, yang saat itu mereka melihat Rian ternyata ada di sana. Jadi apa yang dialami Rian selama pendakian, mulai dia sakit, dia berjuang naik sama teman-temannya, kemudian teman-temannya muncak, dia ketemu Rahmi dan lain-lain, itu seperti seolah-olah hanya imajinasi Rian sendiri. Mereka pun jalan turun dengan batin Rian yang masih bertanya-tanya. Sesampainya di bawah, mereka harus menginap dulu sampai 3 orang yang sakit tadi sudah mendingan gitu. Ketika sedang tidur, Rian ini seperti bermimpi, seolah-olah dia kembali berada di puncak dan sedang duduk sama sosok Rahmi ini. Saat itulah Rahmi ini menceritakan ke Rian kalau Rahmi memang dulunya seorang pendaki. Dia sudah sering mendaki kemana-mana, terutama sama pacarnya yang juga seorang pendaki. Sampai suatu hari, Rahmi mengetahui kalau dia sedang hamil muda. Di saat yang bersamaan, pacarnya ini ngajak Rahmi untuk muncak ke Semeru. Saat itu, Rahmi berencana ngasih tahu pacarnya pas sudah nyampe puncak, tapi ternyata respon dari pacarnya jauh dari yang diperkirakan oleh Rahmi. Pacarnya justru marah dan meninggalkan Rahmi yang sedang menangis di puncak. Entah berapa lama, setelah cukup tenang, Rahmi pun jalan turun sendirian, tapi dia nggak bisa menemukan jalur. Rahmi sempat berputar-putar, hampir 5 hari lamanya dengan makan apapun yang dia temukan. Tapi dia nggak juga menemukan jalur turun. Sampai akhirnya, Rahmi memutuskan untuk menyerah karena dia sudah sangat kelelahan dan kelaparan. Sejak saat itu, entah kenapa Rahmi masih terus berada di sana. Rahmi sudah sering melihat pendaki yang tersesat dan dia selalu coba untuk membantu. Tapi entah kenapa pendaki itu seperti nggak tahu keberadaan Rahmi.
Sampai tibalah saat Rahmi melihat Rian yang sedang diseret oleh beberapa sosok-sosok besar dalam keadaan yang tidak sadar. Entah apa alasan mereka meninggalkan Rian di area Kalimati. Sampai ketika Rahmi coba untuk menghampirinya, ternyata Rian bisa melihatnya gitu. Saat itulah Rahmi ini menolong Rian dan membantu Rian mengantarnya sampai ke puncak Mahameru. Dan akhirnya sosok Rahmi ini menghilang. Dan di saat yang sama Rian pun terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, setelah hampir 10 tahun berlalu, Rian akhirnya melakukan pendakian keduanya ke Semeru pada tahun 2002 akhir. Rian memang tidak melihat sosok Rahmi lagi selama pendakiannya, tapi saat Rian selesai mendaki dan baru nyampe di base camp, Rian ini melihat sosok bapak-bapak yang terlihat termenung memandang ke arah puncak. Dan saat Rian lewat di samping bapak-bapak ini, Rian mendengar dengan jelas bapak-bapak ini menyebut nama Rahmi beberapa kali, walau sangat pelan. Rian hanya bisa diam dan kembali teringat dengan cerita Rahmi, yang karena keegoisan seorang laki-laki harus menjadi gadis tak bertuan di megahnya Semeru. Semoga apa yang dialami oleh Rian atau Bapak Rianto ini menjadi pelajaran untuk kita ya, karena ya apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Dan kita harus siap menghadapi apapun yang mungkin akan kita alami tanpa kita duga ketika kita sedang mendaki kemanapun itu. Semoga Bapak Rianto ini selalu sehat. Terima kasih karena mengizinkan saya membawakan cerita ini ya. Katanya cerita ini udah dia tutupi selama puluhan tahun dan baru bersedia diceritakan lagi waktu ketemu saya gitu. Semoga Bapak Rianto selalu sehat dan semoga jiwa Rahmi ini tenang dimanapun dia berada. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.